Baik, Mas dan Mbak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Jadi hari ini saya akan melanjutkan kuliah tentang Kapita Selekta Analisis Farmasi. Dan dua pertemuan terakhir pada hari ini saya akan membahas dan akan merampungkan terkait dengan validasi metode analisis, dan harapannya ini bisa menjadi bekal dan materi yang nanti akan Mas dan Mbak gunakan, apakah ketika nanti membuat skripsi ataukah membuat tesis atau disertasi. Sehingga nanti pembahasan saya akan lebih banyak praktis ya, akan praktek, misalkan bagaimana cara membuat kurva kalibrasi, bagaimana cara menghitung nilai RSD dan sebagainya ya, praktis, dan itu nanti sebaiknya itu nanti harus Anda praktekkan juga atau Anda pakai ya. Jadi Mas dan Mbak, pertama kalau kita mau mempelajari sesuatu tentunya kita harus paham dulu secara definisi ya. Dan di situ kita tahu bahwa definisi validasi metode analisis itu sangat banyak ya. Yang terkenal itu yang sering Anda pakai, misalkan itu dari USB, United States Pharmacopy. Itu kalau menurut USB bahwa validasi itu adalah konfirmasi bahwa metode analisis yang akan digunakan sesuai dengan tujuannya. Nah, kemarin kan kita sudah pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas bahwa tujuan metode analisis itu kan kalau menurut AOAC kan dikelompokkan menjadi 6 ya. Ada yang pertama adalah analisis konfirmasi atau identitas, yang kedua adalah analisis kuantitatif pada kadar rendah, kemudian analisis kuantitatif pada kadar rendah, yang ketiga adalah uji batas pada kadar rendah, kemudian yang keempat adalah analisis kuantitatif pada kadar tinggi, kemudian setelah itu uji batas kadar tinggi, dan yang terakhir adalah analisis kualitatif. Lah, kemarin salah satu teman dari POM tanya, sepengetahuan saya kerja di POM, dia Badan POM Pusat, angkatan saya, tanya, setahu saya itu uji batas itu hanya kadar kecil. Ya, itu kalau di ICS memang kadar kecil saja, tetapi artinya kalau di ICS ya pengelompokan metode analisis hanya 5, ya kan? Tetapi kalau untuk AOAC ada tambahan uji batas pada kadar tinggi, seperti kemarin misalkan pada saat kalau kita uji kemurnian. Lah, kalau Anda mengkonfirmasi bahwa metode analisis yang Anda gunakan itu sesuai dengan untuk tujuannya tadi yang salah satu dari 6 tadi, maka itu namanya adalah validasi. Ya, itu menurut USP ya, United States Pharmacopy. Kalau menurut ISO International Standardization Organization, apa itu yang dimaksud validasi? Ini penting ya, definisi ini. Jadi kalau Anda validasi kok tidak mengikuti ini, itu namanya ya bukan validasi. Di validasi adalah konfirmasi melalui pengujian. Sehingga kalau Anda melakukan validasi, mau tidak mau harus melakukan kerja di lab, pengujian di lab. Jadi tidak ada validasi kalau studi pustaka, itu kan nggak ada. Artinya Anda harus memang betul-betul konfirmasi melalui pengujian. Artinya ya diuji betul. Ya. Dan pengadaan bukti yang objektif. Ya, dan pengadaan bukti yang objektif. Kalau Anda melakukan validasi itu harus ada bukti yang objektif. Artinya apa? Misalkan Anda melakukan penetapan kadar kurkumin dengan HPLC, memvalidasi metode HPLC untuk analisis kurkumin misalkan. Maka bukti objektifnya itu apa? Kromatogram. Bukan data ya, bukan data. Data itu kan sudah diolah. Jadi bukti objektifnya adalah Anda menyatakan pada kadar kurkumin sekian ppm ketemu luas puncaknya sekian. Lah, data luas puncak yang itu dimunculkan di kromatogram dan angkanya persis, itulah yang disebut dengan bukti yang objektif. Ya, makanya dulu ketika saya di LPPT, Mas dan Mbak, itu ada orang memvalidasikan itu. Sama POM itu gini, misalkan kita membuat kurva kalibrasi ya antara konsentrasi, misalkan antara konsentrasi dengan peak area misalkan, ya dengan luas puncak peak area. Misalkan kalau Anda menunjukkan peak area misalkan 110.000 misalkan, 110.000. Maka Anda harus
Ya, Anda harus menunjukkan suatu kromatogram yang menyatakan ada angka 110.000 ini. Itu namanya apa? Pengadaan bukti yang objektif. Jadi ya definisi validasi yang pertama apa? Konfirmasi melalui pengujian. Jadi Anda nggak bisa validasi itu kok studi pustaka itu nggak bisa, jelas harus pengujian. Yang kedua adalah pengadaan bukti yang objektif, harus disertai dengan bukti yang objektif. Tadi seperti kalau Anda bilang peak areanya 110.000 ya memang harus ada kromatogram yang menyatakan peak area ini. Lah yang ini maka menurut saya definisi dari ISO ini yang paling lengkap ya, yang paling lengkap. Dan itu ini ditambah bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus itu harus dipenuhi. Ya, persyaratan tertentu untuk maksud khusus harus dipenuhi. Contohnya gini, Mas dan Mbak. Validasi itu nanti selalu terkait dengan kriteria keberterimaan atau acceptance kriteria. Ya. Sehingga kalau ingat maksud atau tujuan analisis tadi kan ada 6 ya. Salah satunya adalah analisis kuantitatif pada kadar rendah. Misalkan Anda menetapkan kadar parasetamol di dalam darah, itu kan masuk kategori rendah. Yang satu lagi analisis parasetamol dalam tablet, maka itu masuk ke analisis kadar tinggi ini ya. Ini dulu sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Bahwa kalau Anda melakukan analisis parasetamol dalam darah itu masuk kategori 2 ini. Quantifying and analyze at low concentration. Jadi melakukan analisis kuantitatif pada kadar rendah. Tapi kalau Anda melakukan analisis parasetamol pada kadar tinggi, itu masuk kategori 4. Walaupun itu sama-sama parasetamol, tapi ketika tujuannya itu berbeda, maka ini persyaratan untuk dipenuhi juga berbeda. Misalkan gini, kalau Anda itu untuk melakukan analisis pada kadar rendah, misalkan 1 ppm kan kadar rendah, ya, misalkan dalam darah 1 ppm, maka nilai RSD itu diperbolehkan sampai 16%. Tapi kalau untuk tablet parasetamol, maka untuk tablet parasetamol ini kan masuk pada kategori analisis pada kadar tinggi. Maka RSD-nya maksimal adalah 2%. Nah, sehingga kalau kita lihat validasi di sini, bahwa maksudnya persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus itu harus dipenuhi. Maksud khusus itu apa? Tadi sama-sama parasetamol, yang satu dimaksudkan pada kadar rendah, yang satu dimaksudkan pada kadar tinggi. Maka kalau nilai RSD-nya itu, misalkan Anda ketemu, RSD untuk analisis parasetamol 5% RSD-nya, ini diterima atau tidak? Tergantung tujuannya. Itu maksudnya ini, maksudnya diksi itu gitu. RSD 5% itu diterima atau tidak? Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya adalah untuk analisis kuantitatif pada kadar rendah, ya pada kadar rendah, yang tadi ppm 5% acceptable. Tetapi kalau itu digunakan untuk kadar tinggi, tablet parasetamol, RSD 5% tidak diterima. Jadi gitu ini. Makanya ini definisi ini menurut saya ini yang paling lengkap lah ya, yang paling bagus untuk menjelaskan apa itu validasi. Jadi validasi, ingat ya, ada tiga syarat yang harus Anda penuhi. Yang pertama adalah konfirmasi melalui pengujian, yang namanya validasi harus masuk lab. Yang kedua adalah dan pengadaan bukti yang objektif. Kalau Anda melakukan validasi, maka harus dilampiri dengan data-data, apakah itu nilai absorbansi, apakah itu nilai kromatogram, ya itu harus dilampiri. Dan yang ketiga bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus harus dipenuhi. Ya, jadi dikembalikan lagi ke maksud dari analisis Anda. Kalau maksudnya analisis kuantitatif pada kadar rendah 1 ppm misalkan, maka RSD 5% itu dipenuhi.
Tetapi kalau maksudnya adalah untuk analisis kuantitatif pada kadar tinggi, ya pada kadar tinggi, kemudian itu Anda memperoleh nilai RSD-nya itu adalah 5%, maka itu tidak memenuhi gitu ya. Jadi Mas dan Mbak itu maksudnya. Jadi betapa hebatnya menurut saya luar biasa bahasa yang dipakai oleh ISO untuk mendefinisikan validasi. Jadi kalau selama ini Anda belum tentu Anda tanya apa sih validasi untuk membuat metode valid, itu bukan definisi ya. Definisi yang lengkap ada di ISO. Konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus itu harus dipenuhi ya. Clear ya. Nah, ini definisi-definisi di ISO juga sama ya. Kalau Anda nggak suka bahasa Indonesia, ini bahasa Inggrisnya juga sama. Coba, ini kan tadi kan ada terjemahan. Kalau ini bahasa Inggrisnya versi teksnya seperti ini. Ini dia mengambil definisi dari ISO 9001, ya, itu. Jadi konfirmasi melalui pengadaan bukti yang objektif bahwa persyaratan untuk maksud tertentu itu harus dipenuhi. Ini bahasa Inggrisnya ya. Jadi itu definisinya. Mungkin Anda akan lebih mantap kalau definisinya ada di bahasa Inggris. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Nah, kemarin saya ngisi bareng dengan Prof. Yuwono. Sama ini slide-nya Prof. Yuwono saya tunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan ya memang ya sama ya memang seperti itu karena sumbernya itu ya ISO, AOAC, ya, ICA, USB dan sebagainya ya. Ini sama, cuma di tempat saya lebih lengkap ini. Ini kan dia di sini hanya 5 ya, ada 4. Kalau di tempat saya ini ada 6. Ya, oke, kita jelaskan ini. Kapan suatu metode analisis itu harus divalidasi? Ya, kalau Anda misalkan kerja tesis, kerja disertasi, kerja di industri, ya, atau kerja di skripsi, kan Anda harus bertanya. Tidak semua metode analisis itu harus divalidasi. Anda gunakan slide ini untuk untuk menjawab kalau sekiranya ada yang ditanyakan. Ya, ini menurut ISO 17025. Yuk kita lihat kata-kata ISO, kapan suatu metode itu harus divalidasi. Ketika Anda itu metode yang Anda gunakan itu termasuk dari metode ini, maka harus divalidasi. Yang pertama, metode tidak baku. Misalkan itu metode dari diktat, textbook, jurnal, itu harus divalidasi. Ya. Jadi kalau Anda mengambil metodenya dari jurnal, maka itu harus divalidasi. Yang kedua, metode yang dikembangkan oleh laboratorium. Ya, mungkin Anda membaca metode dari Farmakope Indonesia, kemudian itu Anda kembangkan, maka itu harus divalidasi. Kemudian metode standar yang digunakan di luar lingkup. Saya jelaskan ya. Gini Mas dan Mbak, misalkan Anda itu mau menetapkan kadar parasetamol di dalam darah. Atau biar apple to apple, penetapan kadar parasetamol di dalam sirup misalkan. Ya, kalau darah tablet kejauhan ya. Misalkan Anda mau melakukan penetapan kadar parasetamol di dalam sirup. Anda kemudian cari Farmakope Indonesia. Ternyata di Farmakope Indonesia itu tidak ada yang terkait dengan penetapan kadar parasetamol di dalam sirup. Yang ada itu adalah penetapan kadar parasetamol di dalam tablet. Lalu Anda menggunakan metode penetapan kadar parasetamol dalam tablet yang ada di Farmakope, itu Anda gunakan untuk melakukan analisis parasetamol di dalam sirup. Nah, ini artinya apa? Anda menggunakan metode standar tetapi di luar ruang lingkupnya. Paham ya? Kenapa di luar ruang lingkupnya? Karena tadi ruang lingkupnya kan itu harusnya dalam bentuk tablet, tapi ini Anda mau gunakan untuk ruang lingkup sirup atau sebaliknya, ya kan ya. Jadi mahasiswa jangan salah, seringkali kalau dulu disuruh praktikum penetapan kadar parasetamol dalam tablet, lalu mahasiswa mencari di Farmakope Indonesia karena adanya di situ adalah parasetamol murni terus dipakai, itu ya nggak boleh. Karena apa? Karena kalau parasetamol tidak ada penyebutan sediaannya, itu berarti parasetamol murni, bak material. Makanya Anda kalau menggunakan metode analisis di luar ruang lingkupnya, maka itu harus
Ya. Oke, kemudian yang nomor 4, perubahan sekecil apapun dari metode standar, misalnya perubahan prosedur dan perubahan volume reagensnya. Kita itu kadang kan keminter. Keminter itu gini. Oh, ada metode analisis di Farmakope Indonesia. Ya. Terus dengan kita baca itu, karena kita merasa pintar, ini harus tahapan ini tuh harus dihilangkan, ini nggak ada manfaatnya ini. Nah, misalkan Anda gitu. Oh, ini nggak perlu itu dilakukan penyaringan, bla bla bla, itu Anda hilangkan. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Ya. Dan metode tadi itu juga boleh digunakan asalkan Anda lakukan validasi dan hasil validasinya itu acceptable seperti definisi tadi. Tetapi kalau ini metode yang Anda gunakan itu adalah metode hasil perubahan, ya, kemudian Anda tidak validasi, ya nggak boleh. Artinya Anda tidak menggunakan metode yang valid, ya gitu. Ini kalau Anda melakukan perubahan sekecil apapun itu harus harus dilakukan validasi, ya gitu. Oke, kemudian yang kelima, gabungan dari 2 atau lebih metode standar. 2 metode standar itu gini, Mas dan Mbak. Misalkan Anda mau menetapkan kadar paracetamol dalam sirup, misalkan. Yang ada di metode standar, yang ada di Farmakope, misalkan, itu adanya adalah penetapan kadar paracetamol di dalam tablet dan ada di dalam darah. Lalu Anda mikir, Anda gabungkan, saya penyiapan sampelnya adalah mengikuti penetapan kadar dalam tablet, penyiapan sampelnya, kemudian ngukurnya saya mengikuti kondisi yang ada di penetapan kadar paracetamol di dalam darah. Nah, itu yang boleh, tetapi harus divalidasi karena Anda menggabungkan 2 metode standar. Ya, itu. Jadi kalau 2 metode standar aja itu digabungkan, maka apalagi kalau yang satu standar, yang satu tidak standar, ada di nomor 6. Ya, ini. Jadi ini metode ini harus divalidasi ketika keadaan seperti ini. Jadi kalau Anda mengambil dari metode dari jurnal apapun, ya ini harus divalidasi. Lah, yang tidak harus divalidasi itu ini, Mas dan Mbak. Ketika Anda menggunakan metode baku atau metode standar. Ketika Anda melakukan atau menggunakan, misalkan Anda itu mau melihat uji disolusi, kemudian di Farmakope Indonesia kok ada, nah itu nggak harus divalidasi. Nanti biasanya kita cukup dilakukan verifikasi. Paham ya? Jadi metode itu tidak harus divalidasi ketika itu metode baku atau metode standar, bahasa saya ini dari slide-nya Pak Profesor Yuwono Uner ya. Jadi metode baku, ya selama ini juga saya menerangkan kalau dalam bahasa saya, kalau untuk kepentingan ujian, pertanyaan saya ya ini, pertanyaan ini kalau untuk kepentingan ujian mengetes ya, karena banyak jawabannya. Tapi kalau untuk keperluan praktis itu kan yang Anda ingat hanya ini saja untuk kepentingan praktis kalau Anda sudah bekerja. Ya, kalau metode itu berasal dari metode kompendia, USP, Farmakope Indonesia, atau itu berasal dari metode resmi seperti AOAC dan sebagainya, maka itu tidak perlu dilakukan validasi, tapi cukup diverifikasi. Selain itu, berarti harus dilakukan validasi. Semoga dong ya itu. Jadi Anda sudah tahu apa definisinya. Tadi definisi adalah konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa persyaratan untuk maksud tertentu harus dipenuhi. Metode harus divalidasi ketika apa tadi? Dari metode tidak baku, dari buku, dari jurnal, metode yang dikembangkan oleh laboratorium, kemudian metode standar di ruang lingkupnya, kemudian yang keempat tadi apa? Kita melakukan perubahan sekecil apapun langkah ataupun reagensia, yang kelima ketika kita menggabungkan 2 metode standar, dan yang keenam ketika metode standar dan non standar itu digabungkan. Oke ya, clear. Sekarang kita masuk. Nah ini Mas dan Mbak. Ini agak beda dengan apa? Dengan ICS. ICS itu tidak ada ini. Saya kotai ya gitu.
USB tidak ada ini ya. Gitu. Makanya teman saya kemarin tanya, setahu saya kan hanya 5. Ya, kalau di OAC 5+1 ini maksudnya. Uji batas pada kadar tinggi. Lah di sini yang perlu ini adalah semacam kamus yang Mas dan Mbak harus tahu. Karena ini menentukan parameter apa saja yang harus saya validasi. Ingat ya, ini adalah kamus untuk melihat parameter apa saja yang harus saya validasi. Maka tadi Anda kalau melakukan analisis pasti tidak akan keluar dari 6 ini. Apakah untuk identifikasi, apakah untuk analisis pada kadar rendah, apakah analisis pada kadar tinggi, apakah itu untuk uji batas pada kadar rendah, apakah itu untuk analisis kadar tinggi, uji batas kadar tinggi, atau analisis kualitatif. Misalkan Anda mau menetapkan kadar kurkumin di dalam ekstrak, masuk kadar rendah. Kalau kadar rendah masuk pada kategori 2 ini. Nah, harus semuanya divalidasi. Mungkin Mas dan Mbak kalau yang nanti kerja di POM hanya mau melihat adanya BKO, bahan kimia obat. Ya, yang ada di obat tradisional. Yang divalidasi apa? Berarti analisis kualitatif, hanya spesifisitas. Ya, misalkan Mas dan Mbak mau menetapkan kadar parasetamol pada kadar tinggi, yang divalidasi apa? Ini. Paham ya? Misalkan Mas dan Mbak mau melakukan analisis uji batas impurities. Impurities itu pengotor atau kontaminan. Maka itu kan masuk pada analisis uji batas kecil. Maka yang divalidasi ya masuk kelompok sini. Berarti kalau uji batas kecil, maka yang divalidasi cukup spesifisitas sama LOD. Ya ini, jadi gunakan kamus ini. Dan saya yakin mahasiswa kebangetan kalau tidak tahu, Anda melakukan validasi metode analisis. Tujuannya itu untuk apa? Ya. Itu pasti tahu. Misalkan di sini ada Mbak Anita, misalkan Anita menetapkan kadar kurkumin misalkan ya, atau gingerol dalam jahe, itu kadar kecil, maka 8-8-nya ini harus divalidasi. Ya, kemudian misalkan di sini ada Mbak Dwi Lestari melakukan validasi untuk analisis kadar tinggi, maka itu hanya cukup ini aja, akurasi, presisi, spesifisitas, ya, ruggedness, linearitas. Jadi Anda harus tahu ini, ya. Oh, kalau Anda hanya melakukan konfirmasi cukup melakukan, nah ini misalkan Mbak Darmastuti juga ikut, dia melakukan konfirmasi apakah di dalam di dalam obat tradisional itu ada parasetamol misalkan. Kalau dia itu hanya tujuannya analisis kualitatif, maka yang divalidasi hanya cukup spesifisitas. Paham ya? Jadi ini jadikanlah kamus. Nah, setelah itu mari kita nanti akan masuk ke satu persatu parameter. Jadi pembahasan tidak didasarkan pada tujuan analisis, tetapi pembahasan ditujukan pada pembahasan tiap parameter. Ya, paham ya? Jadi kalau Anda melihat tujuannya itu untuk ini, parameter apa yang harus divalidasi, Anda lihat ini. Ya, kamus ini. Nah, sekarang bagaimana caranya melakukan uji akurasi, presisi, ini yang akan kita bahas secara detail. Oh, cara uji akurasi seperti ini. Tapi akurasi ini wajib dilakukan ketika Anda misalkan untuk analisis pada kadar rendah, kadar tinggi, uji batas pada kadar tinggi, dan sebagainya. Ya, tapi caranya itu kan sama. Caranya sama. Jadi cara menentukan akurasi untuk validasi uji kimia ini sama. Tetapi tidak semua tujuan analisis menggunakan akurasi ini sebagai parameter yang harus ditentukan ketika melakukan validasi metode analisis. Ya, misalkan Anda analisis BKO, nggak perlu Anda uji akurasi harus di-spiking untuk apa? Cukup apakah metode Anda itu spesifik atau tidak. Ya, jadi ini tolong dipahami. Dan saya pastikan kalau Anda menggunakan, pertama Anda harus tahu dulu tujuan analisis Anda itu apa, terus gunakan ini. Ya, kalau Anda nanti khawatir ini karena ini slide,
maka Anda bisa melihat di sini Mas dan Mbak, di ini sering kalau saya pelatihan selalu. Nah ini, Anda ini beri downloaded. Anda tinggal mencari di Google, tulis saja how to meet ISO 17025 requirement for method verification, digunakan ini sebagai referensi. Ini referensi yang sangat bagus sekali, kredibel, primer, karena itu disiapkan oleh AOAC internasional. Sehingga nggak ada yang membantah Anda ibaratnya. Kalau Anda lihat buku saya, mungkin masih ada yang membantah. Tapi kalau ini nggak ada. Ya gitu. Jadi ini nanti gunakan tadi yang saya katakan, saya bilang kamus itu ada di sini. Ya, jadi ini saya mohon ini dijadikan sebagai referensi, sebagai dasar ketika Anda melakukan validasi. Ya, gitu. Biar Anda itu tidak apa Pak yang harus ditentukan ketika validasi. Anda lihat kamus, oh ini tujuannya untuk analisis kadar kecil. 8-8-nya harus dilakukan. Kalaupun karena 1-2 hal itu Anda tidak melakukan, ya disampaikan aja. Misalkan Anda tidak melakukan robustness, atau Anda nggak melakukan ruggedness, Anda gunakan aja. Ya, bahwa metode ini valid setelah dilakukan parameter, kita harus jujur, parameter bla 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 ini. Ya, ini tidak gitu ya. Nah, sekarang kalau menurut tadi kan menurut AOAC ya, menurut AOAC. Sekarang kalau menurut USB juga sama. Validasi ya, cuma di sini kan Anda harus memahami. Di USB ini, ketika ini berarti kita harus memahami bahwa ini adalah untuk analisis kuantitatif. Presisi, akurasi, bah ini kan sama dengan ini Mas Denda, sama dengan AOAC ini. Ini kan sama ini. Akurasi, presisi, spesifitas, LOD lah kan sama ya. Ruggedness, linearity, and range ya kan sama dengan ini. Ya gitu. Ternyata ada tambahan di sini apa? Robustness ya, ada robustness. Kemudian di sini 1 2 3 4. Apa yang beda ya? Akurasi, presisi, batas deteksi, SPO di sini dia menggunakan istilah oh ya 7 di sini 7 kan, di sini 7. Kalau di AOAC kan tidak ada robustness ya, ini enggak ada robustness. Tapi di USB ada robustness ya. Nanti kita bahas satu persatu apa itu ruggedness, apa itu robustness ya. Oke, sekarang ini menurut USB ya. USB bedanya dengan tadi dengan AOAC, ternyata di USB ini ada tambahan robustness. Kalau Anda lihat ISO 17000 ada tambahan lagi ya, ini nilai uncertainty. Dan ada minimum detection limit, tapi itu juga sama dengan apa LOD ya gitu. Ada tambahan ya, tergantung organisasi yang membuat guideline tentang validasi itu dia mengikut atau dia mengacu apa saja. Oke ya Mas dan Mbak ya. Jadi ini USB. Ya, kalau Anda mau USB validasi tambah dengan tadi AOAC plus robustness ya, plus robustness. Nah, sekarang nah ini kalau ini ISO ada tambahan namanya uncertainty. Ya, kita anu aja kita mengikut ICH saja ya parameternya ICH atau USB itu ini ya. Apa? USB ini performance karakteristiknya ada presisi, akurasi, batas deteksi, batas kuantifikasi, spesifisitas, linearitas, and range, kekasaran, ruggedness, ketahanan, robustness ya gitu. Oke, sekarang kita masuk Mas dan Mbak. Nah, ini contohnya. Ini saya ada suatu jurnal ya, ini mau saya tulis di buku ini perbandingan. Ya, ini kalau Anda baca ini ya. Kalau baca ini lebih lengkap lagi ya. Kalau Anda baca ini, parameter spesifisitas itu disyaratkan oleh apa? Oh, disyaratkan oleh ICH USB. Selektivitas itu FDA, ISO 17025, IUPAC. Ini organisasi internasional, ya. Itu. Artinya apa? Berbagai organisasi internasional yang membuat aturan tentang validasi, kemudian di sini mengkaitkan dengan ini pengukuran ketidakpastian uncertainty itu juga disyaratkan oleh IUPAC, ya. IUPAC ya, International Union Pure and Applied Chemistry, ya, seperti itu.
Saya paham ya Mas Danda ya. Jadi itu cara membacanya ini. Ya, ada jurnal itu sampai dia itu istilahnya apa meneliti kira-kira parameter ini itu digunakan oleh siapa saja ya gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang kita masuk selektivitas. Selektivitas ya. Ini Mas dan Mbak, ini gini ya. Ada rahasianya. Kenapa yang diutamakan pertama kali adalah selektivitas. Dan itu kalau Anda baca di beberapa buku, misalkan di buku Schneider itu Practical SPLC Development yang di situ ada validasi, dan beberapa buku yang dilakukan pertama kali selektivitas ya atau spesifisitas. Karena apa? Jangan linearitas. Nanti kalau Anda linearitas kacau. Karena metode itu mungkin dia tidak spesifik, tetapi kalau misalkan ada metode gini, ya nggak spesifik misalkan. Tapi kalau Anda uji linearitas, mungkin nanti ya akan kadar itu tinggi, ya dia akan linear. Ini kan kacau Anda. Wes sudah dapat data linearitas, tapi dia tidak spesifik. Maka itu harus di strategi. Makanya saya itu mikir, oh berarti ya memang ketika suatu buku atau ketika suatu guideline itu dia itu meminta bahwa yang pertama itu adalah spesifisitas, ya sudah itu pasti ada maksudnya ya. Spesifisitas itu pasti ada maksudnya ya. Jadi apa Mas dan Mbak ketika dia itu minta selektivitas ya itu pasti ada maksud di awal sehingga mahasiswa semuanya nanti kalau melakukan validasi maka yang awal dilakukan itu haruslah yang selektivitas ataupun spesifisitas ya. Oke, ini saya ambilkan dari slide-nya. Kalau Anda bertanya apa bedanya dengan selektivitas dan spesifisitas, ini beberapa ya membuat definisi sendiri. Tetapi intinya selektivitas itu kita itu mampu membedakan secara selektif. Misalkan gini, dalam satu ruangan di situ ada 400 mahasiswa. Ada 400 mahasiswa. Di situ salah satu yang saya itu bisa mengenali indah di antara 100 mahasiswa. Itu artinya mata saya itu selektif karena mampu membedakan dengan tepat. Ya, kalau dalam kromatografi metode itu ya akan selektif kalau analit yang kita tuju itu terpisah dari puncak yang lain. Misalkan puncak yang lain misalkan gini. Tapi analit yang kita tuju ini namanya metode ini selektif. Untuk analit yang kita tuju ini, di sini ya metode nggak selektif. Tapi ini kan bukan yang kita tuju ya gitu. Maka ini namanya selektif ya. Jadi secara terminologi itu belum tercapai harmonisasi kesesuaian dari AOAC, IUPAC, ICS dan FDA ya gitu. Tetapi kalau ada orang spesifik itu adalah 100% selektif, itu namanya ada buku mengatakan 100% selektif itu namanya spesifik gitu ya gitu. 100% selektif itu namanya spesifik ya. Oke. Lah Mas dan Mbak, secara definisi ya kita nggak perlu mempertentangkan secara definisi tadi ya. Yang penting secara praktek, secara pemahaman kita mengatakan kita ngambil misalkan definisi bahwa spesifisitas
Maksudnya kita nggak perlu mempertentangkan antara istilah spesifisitas dan sensitivitas. Anggap saja ini juga kita definisikan kalau ditanya apa itu selektivitas, ya, ataupun apakah itu spesifisitas, maka kita jawab seperti ini. Spesifisitas adalah kemampuan untuk mengukur analit yang dituju secara tepat dan spesifik dengan adanya komponen-komponen lain dalam matriks sampel seperti ketidakmurnian, produk degradasi, dan komponen matriks. Jadi, kemampuan suatu metode analisis untuk mengukur analit yang dituju secara tepat dan spesifik dengan adanya komponen-komponen lain dalam matriks sampel seperti ketidakmurnian, produk degradasi, dan komponen matriks. Ya, seperti ini. Tadi sudah saya katakan ya, kalau kita bisa mengukur ini, yang ini kan namanya analit. Misalkan analit yang kita tuju ini, nah ini kan dia namanya spesifik karena analit yang kita tuju itu dia itu terpisah dari yang lain, ya gitu. Masuk walaupun yang di sini Anda kalau di sini nggak terpisah ya EGP emang dipikirin karena yang kita lihat adalah yang di sini, ya gitu. Pokoknya yang analit yang kita tuju masalah ini di sini nggak spesifik, ya yang ini spesifik, ini analit yang kita tuju di sini nanti nggak spesifik lagi ya nggak masalah karena yang kita tuju di sini, ya jelas ya itu namanya spesifisitas. Dalam kromatografi, penentuan spesifisitas metode dapat diperoleh dengan dua jalan. Yang pertama dan yang paling diharapkan adalah dengan melakukan optimasi sehingga diperoleh senyawa yang dituju terpisah secara sempurna dari senyawa-senyawa yang lain. Artinya resolusinya tinggi. Artinya tadi, kalau ini kan seperti ini kan dia resolusinya bagus ya gitu. Analis yang kita tuju harus seperti ini. Ya, terpisah. Tidak boleh seperti ini. Nah, terus ada lagi gitu ya. Ini walaupun kecil, ini nggak boleh karena ini atau di sini bentuknya gini. Kecil gini. Nah, ini artinya nggak spesifik ini itu. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah memperoleh spesifitas dengan menggunakan detektor selektif, terutama untuk senyawa-senyawa yang teruji secara bersama-sama. Mas dan Mbak hati-hati ya. Kalau Anda misalkan dengan menggunakan detektor UV kok muncul satu. Gini. Ini sangat boleh jadi ya bisa satu, bisa lebih. Makanya beberapa itu disarankan untuk menggunakan detektor diet ray. Ya PDA. Jadi nanti kalau Anda misalkan Mbak siapa Mbak Anita atau Bu Awal, kalau detektornya itu UV itu harus hati-hati. Karena walaupun di sini muncul satu puncak. Ini boleh jadi karena ini dua dimensi. Kalau di sini ada ini senyawa satu, ada senyawa dua yang konsentrasinya kecil, kan otomatis tertutup, Mas dan Mbak. Padahal ini sebenarnya ada dua senyawa, tetapi karena senyawanya yang satu kecil, yang satu besar, kemudian yang besar nutupi, ya kan? Yang besar nutupi. Itu. Hati-hati, ya. Kalau Anda menggunakan detektor UV ini harus hati-hati. Nah, caranya gimana? Caranya salah satu untuk meningkatkan spesifisitas adalah dengan menggunakan detektor yang selektif. Nanti Anda kalau dengan PDA itu maka nanti akan dicek ini, ya. Maka Anda bisa menentukan namanya peak purity, ya, kemurnian puncak. Karena apa? Karena PDA itu bisa melihat tiga dimensi, sehingga nanti kalau puncak, misalkan ini adalah parasetamol ya, parasetamol, Anda duga ini parasetamol di dalam sampel, kemudian kalau puncaknya ini indeks kemurniannya atau kemiripannya sama dengan spektra dari parasetamol reference standar, parasetamol tunggal, maka itu ya murni. Tetapi begitu itu di-scan nanti kok ada indeks kemurniannya rendah, oh berarti di situ ada senyawa lain. Dan itu nanti senyawa lain itu jumlahnya berapa bisa dilihat dari profil dari PD ini. Ya, seperti itu. Itu Mas dan Mbak kalau nanti ada ditanya itu puncakmu satu ya dengan detektor UV. Apakah Anda yakin itu hanya satu? Anda jangan menjawab, ya yakin saya satu karena itu ini terpisah secara sempurna. Ya mendingan saya yakin mendasarkan
spektra mendasarkan pada detektor UV. Tapi ini masih perlu dikonfirmasi dengan menggunakan misalkan detektor PDA. Walaupun Anda tidak punya PDA itu artinya Anda sudah tahu, ya gitu. Ya oke, ini kita anggap murni, kemudian kita anggap itu adalah puncak parasetamol tidak tercampur dengan senyawa yang lain. Tapi Anda juga tahu jawabannya, lanjutannya. Ya. Itu. Yakin, kok Anda yakin bahwa itu hanya puncak itu hanya mengandung analit tunggal? Iya, karena dia terpisah dari yang lain. Tapi ini menurut detektor UV loh, Pak. Itu ya, Bu. Tapi kalau kita mau mengkonfirmasi lebih lanjut juga bisa dengan menggunakan detektor PDA. Karena dengan PDA bisa menampilkan 3 dimensi, Anda bisa melihat perbedaan antara spektra yang ada di puncak di sini dengan spektra senyawa murni. Ya, itu bagi Mas dan Mbak yang nanti harus menggunakan HPLC, maka harus dipastikan bahwa itu memang betul-betul murni, ya, itu memang betul-betul murni. Itu ya Mas dan Mbak ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, makanya gini, ini sangat ideal sekali yang ada di buku ini, sangat ideal sekali ya, ideal sekali. Kalau Anda lihat, specificity of developed method often is difficult to ensure. However, there are a number of techniques that can be used in method validation experiment that will increase confidence in specificity. This procedure include, Mas dan Mbak, ini ideal sekali. Jadi misalkan gini, Anda mau menetapkan kadar kurkumin di dalam temulawak. Di satu sisi kadar kurkuminnya itu tinggi, yang lainnya itu rendah, senyawa itu rendah. Maka kalau nanti Anda melakukan uji spesifisitas, itu harus sampelnya dulu. Sampel. Oke lah, baku dulu nggak apa-apa, misalkan untuk mengetahui waktu retensi. Kurkumin waktu retensinya 2. Terus baku. Terus sampel itu Anda injeksikan. Sampel Anda preparasi terus injeksikan. Kalau di waktu retensi yang kurkumin itu tidak terganggu, aman. Artinya kan boleh jadi kalau senyawa tunggal itu dia memang spesifik di waktu retensi 2 ini misalkan, karena dia tunggal. Tetapi kan ini sangat boleh jadi begitu itu disampel, karena di sampel itu ada komponen yang banyak dan itu berbagai macam senyawanya, mungkin dia akan bentuknya gini. Memang kurkumin muncul, tapi ini kan dia tidak terpisah dengan baik dengan senyawa yang di sebelahnya. Makanya seperti ini Anda harus melakukan optimasi lebih lanjut. Makanya ini rahasianya kenapa harus spesifisitas dulu. Kalau Anda ikut ini berat ini. Sampel Anda itu harus di-spiking dengan impurities-nya. Jadi Anda harus, atau senyawa degradasinya, kurkumin misalkan di-spiking dengan diphenyl keton atau di-spiking dengan senyawa apa yang itu produk degradasinya. Sampel Anda spiking dengan senyawa-senyawa yang related, terus Anda injeksikan, apakah sistem HPLC Anda tetap spesifik untuk kurkumin? Atau terus setelah Anda spiking dengan senyawa-senyawa yang mirip dengan kurkumin, ternyata itu tidak terpisah. Itu idealnya ya memang seperti ini ya, ini idealnya. Masalah Anda melakukannya itu hanya di sampel ya, nanti terus Anda ya sudah begitu analis di dalam sampel terpisah ya sudah. Ya, tapi kan Anda sudah tahu jawabannya. Memang di prosedur-prosedur validasi itu belum cukup. Ada yang melakukan lebih ketat lagi dengan cara apa? Men-spiking, menambah senyawa yang itu adalah degradasi dari senyawa yang kita analisis. Artinya kalau Anda punya sampel temulawak, sudah ditambah dengan
Vinyl keton ditambah dengan apa namanya senyawa-senyawa yang related to kurkumin, apa misalkan dimetoksikurkumin, base dimetoksi ya. Tapi kan mungkin karena keterbatasan standar dan keterbatasan dana dan sebagainya, maka nggak mau harus Oke, gitu ya Mas dan Mbak ya. Caranya ini idealnya seperti itu ya. Ini kemudian ini peak collection, kemudian dia bahkan minta dengan use another chromatographic method, misalkan terus dikonfirmasi dengan TLC dan sebagainya ya. Ini caranya seperti itu. Tapi tadi ya yang dipastikan bahwa metode yang digunakan memang harus betul-betul spesifik. Caranya tadi spesifiknya adalah bahwa analit cukuplah kalau di kita ya di mahasiswa gimana, yang penting analit itu dia terpisah dari komponen yang lain. Saya belum pernah melihat di level tesis disertasi sampai sampel itu dispiking dengan senyawa yang related dengan analit, itu saya belum lihat ya gitu. Tapi itu ya memang lebih baik untuk memastikan bahwa metode kita memang betul-betul spesifik. Ya, makanya oleh karena itu nanti kalau itu bisa dikompensasi, bisa dicek dengan menggunakan PDA ya bagus lah, sudah cukup lah. Karena kalau nanti dengan PDA kan akan tahu bahwa itu memang hanya ada satu puncak, ya. Kalau itu satu puncak berarti ya senyawa itu adalah miliknya analit yang kita tuju. Tapi kalau nanti dengan PDA kok dia itu memang tidak peak purity-nya rendah, kemudian ada senyawa lain, yaitu belum spesifik. Nah, ini catatan dari saya, spesifisitas pada uji kimia, maka spektroskopi UV-Vis, kalau Anda menggunakan spektroskopi UV-Vis, maka gunakan reagen yang spesifik, misal dengan mengubah analit ke daerah visible. Misalkan gini, Mas dan Mbak, Anda punya paracetamol dengan kafein. Paracetamol dan kafein. Ini kalau Anda langsung ukur, dua-duanya ini menyerap di daerah UV, maka dia akan bilang gini. Ini yang satu paracetamol, yang satu kafein. Kalau Anda mau ukur di panjang gelombang paracetamol, ya akan muncul, ini misalkan di sini 200, di sini 400 ya, maka atau kalau Anda ukur di panjang gelombang maksimalnya ini juga akan terukur. Ya, ini juga akan terukur. Jadi kan akan kacau. Maka supaya ini tidak kacau, salah satunya untuk meningkatkan spesifisitasnya, kalau yang Anda target adalah paracetamol, maka paracetamol ini bisa direaksikan dengan suatu reagen yang membuat nanti paracetamol itu menjadi berwarna. Ini sekali lagi konsep loh ya. Jangan ditanya nanti itu ada metode standarnya enggak. Ini hanya cara berpikir. Bahwa kalau Anda mau meningkatkan spesifitas, salah satunya kalau itu UV-Vis ya. Kalau dua-duanya itu menyerap di daerah UV, maka salah satunya harus ditambah dengan reagen lain supaya dia itu masuk ke daerah visible. Kalau nanti dia masuk ke daerah visible, berarti kan itu hanya paracetamol saja, tetapi kafeinnya kan tetap di daerah UV. Ya, itu berpikirnya gitu. Atau dengan cara menggunakan reagen yang spesifik. Misalkan kalau dulu sekali pas di LPPT itu kan seringkali melakukan analisis anion. Anion itu kan banyak. Ada fosfat, sulfat, apalah itu nanti kalau diukur secara langsung itu mesti terukur semua. Maka caranya gimana? Kalau kita mau mengukur fosfat, ya caranya kita menggunakan reagen yang nanti akan bereaksi dengan fosfat, kemudian dia akan membentuk warna di daerah visible, ya, punya warna di daerah visible. Jelas ya Mas dan Mbak ya, itu caranya. Atau kalau dalam HPLC ya tadi dan kromatografi resolusinya syukur-syukur dilanjutkan dengan penggunaan detektor yang selektif. Ya, tadi misalkan pakai photodiote array, kemudian pakai MS kan bisa diatur supaya dia hanya selektif pada
puncak selektif pada target emergency tertentu, ya. Pada kisaran mass range tertentu, pada kisaran masa tertentu, sehingga itu yang terdeteksi itu spesifik analit yang kita tuju. Misalkan kalau Anda mau menetapkan kadar paracetamol kan berat molekulnya kan 151,12 ya. Maka Anda bisa men-set, oh kalau gitu saya mau membuat yang berat di set MS ring-nya 151 sampai 152. Maka nanti yang dibaca ya hanya yang mempunyai berat molekul antara 151 sampai 152. Nah, satu hal yang seringkali mahasiswa lupa itu gini ya. Anda itu seperti ini Mas dan Mbak. Ini senyawa ini sama, sampelnya sama. Tetapi dengan kita mengatur detektor bisa yang keluar hanya satu saja. Ya. Bisa yang keluar ini banyak. Ya tadi karena kita bisa mengatur secara ini dengan MS ya. Kita bisa mengatur dengan MS itu panjang gelombangnya tertentu. Maaf, M/Z-nya atau mass range-nya, kisaran masanya itu tertentu. Makanya kalau Anda ditanya ada berapakah senyawa di dalam ekstrak B, Anda jangan menjawab 2. Ya, banyak senyawanya. Ya, yang kita nggak tahu persis berapa jumlahnya. 2 ini tuh apa? Jumlah senyawa yang terdeteksi dengan sistem B. Lah begitu, ini kan senyawa ini sampelnya sama Mas dan Mbak. Begitu itu kondisinya saya ubah C, maka yang semula di sini ada nggak kedetek lagi. Yang kedetek adalah satu ini. Begitu saya ubah di kondisi D, yang kedetek ini. Padahal ini sampelnya sama. Makanya kalau Anda nanti seringkali kan pertanyaannya jebak. Anda punya kromatografi semacam itu. Anda lihat perhatikan kromatogram pada B. Oh, itu. Ada berapa senyawa di dalam sampel yang Anda ukur pada B? Anda jangan jawab 2. Jumlahnya kita tidak tahu, Pak. Lah itu ada 2 puncak apa? Itu menunjukkan analit yang terdeteksi dengan sistem yang saya gunakan. Ya, semoga paham ya. Jadi peak itu menunjukkan jumlah senyawa yang terdeteksi dengan sistem yang Anda gunakan, bukan jumlah senyawa dalam sampel. Ya, gitu. Ya, Mas dan Mbak ya. Jadi itu penjelasannya seperti itu ya. Itu spesifisitas. Nah, kalau Anda mau kalau dalam kromatografi seringkali tadi saya katakan bisa spesifisitas itu tadi ya. Bisa dievaluasi dengan apa tadi? Dia itu harus terpisah dari senyawa yang lain. Ya, dari senyawa yang lain dan Anda bisa juga menggunakan beberapa tadi kalau dengan detektor PDA Anda bisa melihat dari bagaimana kemurnian puncaknya itu seperti apa ya, itu Anda bisa gunakan. Ya, seperti itu. Atau kalau Anda itu mau mengukurnya dengan menggunakan resolusi juga bisa. Ya, bisa resolusi. Nah, ini yang dulu mahasiswa ini siapa Mbak Niken ya, Niken bagus ini dulu tesisnya. Ini dia menggunakan VDA. Maka nanti kalau VDA, nah ini ketahuan di sini Mbak. Ya, gitu. Oh, ini. Oh, peak purity ya, ini sudah mendekati atas 0,99, maka ini kan ini dia puncak gini ya. Ini puncak apakah ini bisdimetoksi, apakah ini benar di sini hanya bisdimetoksi, apakah di sini benar hanya dimetoksi, apakah ini benar di sini kurkumin, maka nanti Anda kan dicek. Oh, pada waktu retensi sekian, kemudian dia indeks purity-nya sekian. Jadi ini pakai detektor PDA. Ya, gitu. Bahkan kalau nanti Anda mau lihat, Anda bisa menampilkan, bisa ditampilkan spektra 3 dimensinya, ya, gitu. Jadi cantik lah. Ya. Nah ini ya, ini detektor PDA multi. Oke ya Mas dan Mbak, jadi untuk yang
spesifisitas dan selektivitas itu adalah parameter pertama yang harus Anda lakukan. Ya, terutama kalau Anda menggunakan HPLC. Ingat, spesifisitas itu tidak cukup hanya Anda menginjeksikan baku. Oh, baku sudah keluar, Pak. Misalkan kalau ada bakunya 3, oh 3 ini sudah keluar, Pak. Nah, itu belum cukup. Harus terhadap sampel. Ya. Itu. Kemudian kalau sampelnya itu salah satu kadarnya rendah, bisa di spiking dengan standar, kemudian dilihat profil puncaknya seperti apa. Ya, artinya harus terjadi pemisahan secara sempurna. Ya, pemisahan secara sempurna. Oke, kita masuk linearitas. Nah, setelah itu kita istirahat ya, istirahat untuk nanti jam 1 lagi. Ya, harus selesai ya, saya harus selesai validasi ini untuk dasar bagi siapa saja. Oke, kalau Anda sudah spesifisitas sudah oke, artinya sudah spesifik, baru kita move on to linearitas ya. Kita menuju ke linearitas dan kisaran. Ya, secara definisi, kenapa kita harus menentukan linearitas? Karena seringkali kita kalau menghitung kadar itu menggunakan teknik interpolasi, ya. Maka kita harus mengecek apakah pada kisaran tertentu itu hubungan antara konsentrasi analit dengan respon itu dia itu hubungannya linear, ya, hubungannya linear atau proporsional, ya, proporsional. Kata-kata proporsional lebih. Jadi ya kalau linear itu menunjukkan apa? Pangkat maksimalnya 1. Ya mesti hubungannya itu proporsional. Yang betul inilah betul. The linearity of analytical procedure is its ability to elicit test result that are directly or by a well-defined mathematical transformation proportional to the concentration of analyte in samples within a given range. Jadi linearitas itu adalah suatu kemampuan metode analisis untuk menunjukkan adanya hubungan yang proporsional, baik itu melalui transformasi matematik, ya, contohnya transformasi matematik kan mungkin ketika Anda menghubungkan dengan antara konsentrasi dengan respon itu ternyata bentuknya itu gini misalkan. Nah, ini kalau Anda paksakan untuk dengan regresi linear kan nggak mungkin linear dari sini sampai sini. Kemudian Anda lakukan transformasi dengan mengubahnya menjadi tidak apapun dibolehkan ya, dibolehkan. Begitu Anda ubah menjadi log C dengan respon, oh ternyata dia menjadi linear. Nah, itu namanya transformasi matematik dan ini proporsional. Ya, proporsional. Jadi linearitas merupakan kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil-hasil uji yang secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit pada kisaran yang diberikan. Nah, Mas dan Mbak, seringkali gini, ada aturan ya untuk membuat linear ini. Sekali lagi ada aturan bahwa a set of drug substance, a finished product from ini gini ceritanya. Kalau misalkan gini, kalau Anda itu misalkan target analitnya itu misalkan 500 mg per tablet. Lalu berapa ketika kita membuat linearnya? Ada yang menyatakan itu antara 80 sampai 120. Berarti apa? Supaya, kemudian kalau ini berarti kan kalau ini 80 sampai 120% itu berarti kan antara 400 sampai 600 ya. 600 mg. Nah, ini kalau kita konversikan, ini misalkan untuk tablet paracetamol ya. Berarti kalau ini terakhir, kadar akhir nanti yang diencerkan supaya itu masuk pada kisaran, misalkan kadarnya adalah 5 ppm misalkan ya, yang masuk pada kisaran yang diukur di akhir itu, maka berarti kurva kalibrasi kita, kurva baku kita antara berapa? 4 sampai 6. Kan gitu ceritanya. 4 sampai 6 ppm. Itu kalau untuk assay ya, assay itu penetapan kadar. Tapi kalau itu untuk
Untuk apa? Di sini untuk impurities, maka itu lebih lebar. Karena impurities kan mungkin tingkat kisarannya kan dia menjadi lebih lebar, maka itu tidak 80 120 tapi antara 50 sampai 120. Jadi sama aja, misalkan Anda ini paracetamol. Anda mau tentukan impuritiesnya misalkan fenacetin, ya, fenacetin impurities dari paracetamol. Maka fenacetin ini kadarnya kira-kira 0,01%, misalkan 0,01%. Ini setara dengan berapa? 0,01% berarti setara dengan 100 ppm misalkan. Tapi kan kalau HPLC, kalau Anda tetap injeksikan 100 ppm kan masih tinggi. Ternyata di sini hanya 1 ppm ekivalennya di HPLC itu. Berarti kisaran kurva baku kita antara berapa? Ini antara 50% sampai 120, berarti antara berapa? 0,5 sampai 1,2. Ya, gitu. Ini maksudnya, ini guideline-nya itu seperti itu. Ya. Jadi Anda kalau itu untuk essay, misalkan kalau itu penetapan kadar kurkumin, di sana kurkumin itu kadarnya rata-rata misalkan 0,1%. Ya, 0,1% setaranya di HPLC itu 1 ppm. Berarti Anda ngambil antara 80% sampai 120. Berarti antara 0,8 sampai 1,2. Ya ini sarannya, tetapi pada prakteknya seringkali kalau orang membuat kurva kalibrasi itu kan ya seenaknya. Oh, yang penting ini pada kisaran ini sampai ini linear, kemudian ketika itu saya gunakan untuk menghitung kadar, itu dia itu ketika itu digunakan untuk menghitung kadar, ya yang penting interpolasi. Artinya apa? Respon dari sampel itu dia masuk pada kisaran kurva kalibrasi, namanya interpolasi. Ya, tapi jarang yang kalau saya lihat itu mempertimbangkan aturan ini, ya, aturan ini. Boleh saja, nggak masalah. Yang penting tetap interpolasi. Yang nggak boleh itu kalau Anda ekstrapolasi itu nggak boleh, karena kita nggak ngerti kesalahannya seperti apa. Kemudian Mas dan Mbak ingat bahwa ini ya Mas dan Mbak perhatikan, the correlation coefficient where intercept slope of the regression line and residual sum of square should be submitted. Artinya gini, kita kembali lagi bahwa validasi adalah konfirmasi melalui pengujian bahwa pengadaan bukti yang objektif itu harus terpenuhi. Nah, misalkan tadi linearitas itu kan abstrak. Linearitas kan abstrak kan, seberapa linear. Akurasi itu nanti juga abstrak. Presisi, misalkan presisi itu kedekatan antar hasil analisis. Seberapa dekat? Nah, itu kan seberapa dekat itu kan masih abstrak. Maka harus dikuantifikasi. Linear juga gitu. Tadi kan definisi dari linearitas adalah bahwa ada korelasi atau ada hubungan yang proporsional. Nah, hubungan proporsional itu patokannya apa? Nah, kan itu abstrak. Maka itu dikonkretkan dengan menggunakan nilai koefisien korelasi. Sehingga ini ada acceptance kriteria. Kalau Anda nanti melakukan validasi, maka nilai R² must higher than 0.995 or Anda ada beberapa guideline itu menggunakan R² itu koefisien determinasi, ada yang menyatakan dengan R saja koefisien korelasi, ya. Kalau R² itu koefisien determinasi, kalau R saja itu namanya koefisien korelasi, ya. Jangan balik-balik. Ya, jadi R itu koefisien korelasi, R² adalah koefisien determinasi. Nah, itu ada yang menyatakan R²-nya harus lebih besar daripada 0,995 atau nilai R-nya itu lebih besar daripada 0,999 ya gitu. Ini jadi Mas dan Mbak, ini Anda harus paham ya bahwa validasi itu selalu dikaitkan dengan acceptance kriteria. Demikian juga pada linearitas, maka di situ ada acceptance kriteria ya. Nah, maka tadi dikatakan bahwa
Anda harus melaporkan ya, mensubmit itu tidak hanya nilai R saja, tapi Anda harus menentukan tadi Y-intercept, berapa nilai Y-interceptnya, kemudian nilai slope-nya ya, kemudian sum square of residual. Residual itu ini namanya sum square of residual itu ini. Biasalah kan mahasiswa itu kan sering melakukan. Kalau Anda punya hubungan antara X dengan di sini ya, misalkan di sini konsentrasi, kemudian di sini adalah peak area, luas puncak, ini kan ada konsentrasi, luas puncak, kemudian nanti Anda memperoleh persamaan regresi linear seperti ini. Paham ya? Nah, sekarang kalau C itu Anda masukkan ke persamaan regresi linear ini, belum tentu angkanya sama dengan ini. Paham ya? Anda kan dari hubungan X konsentrasi, Y luas puncak, Anda punya persamaan regresi linear ini. Paham ya? Persamaan regresi linear ini, begitu nilai C ini Anda masukkan ke persamaan ini, ya X ini kan C, Anda akan memperoleh Y. Maka nilai Y itu tidak selalu sama dengan PA dengan yang ada di sini ini. Artinya Anda nilai Y yang Anda masukkan ke persamaan regresi linear belum kalau R-nya nggak satu ya pasti beda dengan nilai Y yang secara aktual. Ini namanya adalah ini Mas dan Mbak. Residual sum of square. Sum itu jumlah, square itu dikuadratkan, residual itu apa? Perbedaan antara nilai actualnya, nilai actual dari hasil pengukuran Anda dengan nilai setelah nilai itu dimasukkan ke persamaan regresi linear. Itu namanya adalah sum of square, residual sum of square. Ya, tetapi sebagai acceptance kriteria adalah nilai R. Tetapi yang untuk disubmit, ya, biar Anda keren nanti pernah kuliah, selain R, tadi Anda harus melaporkan apa? Y-intercept, slope, seharusnya kesalahan slope, tapi oke lah terlalu ribet itu. Yang satu lagi adalah apa tadi? Sum square of residual, kemudian nilai R value. Ya, ini nanti yang harus dilaporkan ya, ini harus dilaporkan ketika Anda melakukan validasi metode analisis untuk melihat linearitasnya. Tapi sebagai acceptance kriterianya adalah nilai koefisien korelasi atau nilai R ya, atau nilai R, atau boleh juga ada buku yang menggunakan koefisien determinasi ya. Ini kan sama sering mahasiswa kan melakukan, ini namanya kan residual. Residual itu perbedaan antara nilai yang terukur dengan nilai seharusnya atau nilai actual. Perbedaan antara actual dengan terukur itu namanya residual ya. Ini residual. Ini ada caranya menghitung kesalahan pada slope, kesalahan pada intercept dan sebagainya. Oke, Mas dan Mbak, nanti kita mulai dengan kisaran, kemudian akurasi, presisi, batas deteksi, batas kuantifikasi, dan ruggedness, robustness ya, dengan menggunakan pendekatan yang lebih praktik. Mungkin kita nanti akan kuliah lagi jam setengah jam 1 ya, jam 1 dengan link yang sama ya. Dan Mas dan Mbak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Nanti ada rekamannya, nggak usah khawatir, ada rekamannya nanti. Ya, nanti ada, tapi nggak tahu sama Mbak Asri nanti di upload kapan.